apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Tuhan Kau hadir. Percayalah Tuhan. Kami mau imani lagu ini Tuhan. Kami mau imani pujian ini Tuhan. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji terima kasih Bapa. Kami percaya besok hari pasti lebih baik. Kami tidak takut apa yang akan terjadi, tapi yang kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah umat-Mu Bapa. Biarlah kami terus berjalan bersama denganmu. Dan Engkau terus memimpin langkah hidup kami, Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus melawat, memberikan kasih yang sempurna bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di lawatan. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang puji Tuhan silakan duduk. Ya, puji Tuhan, salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Dan ya, tes. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita percaya hari demi hari Tuhan terus akan menyertai kita. Bahkan kita juga percaya hari besok pasti yang lebih baik. Amin. Nah, puji Tuhan, di bulan November ini Tuhan kasih judul buat kita semua. Kelihatannya kemarin saya pikir-pikir kenapa kok judulnya ini, tapi benar, ternyata setelah saya pahami, saya menyadari, dan bahkan mulai saya melihat keadaan lingkungan yang ada, ternyata judul ini benar. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita ngomong sama-sama, 1, 2, 3 ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Di akhir-akhir ini, bahkan kita waktu pandemi selama 2 tahun lebih, kita sudah berpikir bahwa kita ingin cepat pandemi selesai. Dan kita
mulai juga berpikir setelah pandemi selesai pasti masalah selesai. Ternyata apa yang jadi pemikiran kita beda. Pandemi sudah begitu sulit, ya, perekonomian sudah begitu sulit, ya, begitu juga dalam keluarga, dalam rumah tangga, keuangan, banyak yang mengalami kesulitan. Dan kita ingin pandemi selesai supaya semua berakhir. Ternyata setelah pandemi menjadi endemi. Masalah bukannya makin selesai, tapi justru makin banyak. Dan di dalam berita-berita yang ada, perusahaan-perusahaan besar, ya, khususnya yang kemarin saya dengar berita yang ada di Bogor, ya, untuk ekspor itu PHK karyawan besar-besaran. Juga salah satu media juga mengatakan ribuan orang kena PHK. Dan kemarin saya pelayanan di salah satu kantor, dan ada satu orang yang berkata, ya, temannya yang bekerja dalam satu kantor yang ada di daerah Kapuk, itu pun juga mengalami kesulitan, lebih sulit daripada di pandemi yang waktu lalu. Untuk bayar gaji pun hanya harus nunggu yaitu masukan dari customer yang bayar, baru dia bisa bayar. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian yang di dalam Tuhan, memang Tuhan katakan semua akan digoncangkan. Keadaan bukan makin baik, tetapi percayalah, bagi orang yang setia kepada Tuhan tetap disertai oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu bagi kita umat Tuhan di tempat ini, kondisi apapun yang terjadi di depan sana, jadilah kuat di dalam Tuhan. Ngomong sama-sama, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan ini bukanlah kita kuat sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak mampu. Mengandalkan kepintaran, kita sudah tidak mampu. Yang mengandalkan pengalaman, kita juga nggak akan pernah bisa kondisi-kondisi saat ini. Tetapi hari ini kita bisa ada dan bisa beribadah pada pagi hari ini, semua karena kekuatan dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini, ya, doa saya buat umat Tuhan di tempat ini, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat gambar di sini, kita nggak mampu untuk mengangkat beban persoalan yang begitu berat, persoalan di dalam pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga yang begitu berat. Kita tidak mampu. Tetapi ingat, hari ini kita masih punya Tuhan Yesus yang hebat, yang akan membantu mengangkat kita, sehingga memampukan kita yang seharusnya kita tidak mampu, tetapi Tuhan bantu untuk mengangkatnya sehingga dimampukan kita semuanya. Sebab itu hari ini kita mau belajar dari Mazmur 56 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca yang ada di sini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktan dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Daud. Dari firman Tuhan ini diceritakan bahwa Daud mengalami suatu tekanan yang begitu luar biasa. Ternyata setelah Daud ditabiskan
menjadi raja, bukanlah dia langsung menjadi raja, tetapi justru dia banyak pergumulan karena si Saul akhirnya merasa tersaingi. Karena merasa tersaingi, iri kepada Daud, maka Saul berusaha bagaimana supaya Daud ini tidak ada lagi. Sehingga waktu di istana raja berkali-kali dia mau dibunuh. Bukan sekedar itu saja, tetapi akhirnya Daud keluar dan akhirnya dikejar-kejar menjadi buronan negara. Bayangkan satu orang menjadi buronan negara, ini benar-benar sesuatu yang menakutkan bagi Daud. Bahkan bukan sekedar itu, tetapi firman Tuhan yang di Mazmur 56 ini akhirnya dia lari kepada ke orang Filistin. Waktu dia ke kerajaan Filistin, yaitu di kota Gat, maka di situ Daud ditangkap. Dan waktu dia ditangkap, karena dia tahu orang-orang Filistin, karena dia waktu itu Daud pernah mengalahkan Goliat orang Filistin. Dan waktu itu akhirnya Daud ditangkap, akan dibawa ke Raja Akis. Dan akhirnya di situ Daud mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Dan waktu dia mengalami ketakutan yang luar biasa, dia minta belas kasihan Tuhan. Dalam kondisi yang terjepit itu, waktu itu dia pura-pura gila. Dan waktu pura-pura gila, waktu disampaikan kepada Raja Filistin, memang kekurangan orang gilakah aku? Memang orang gila ini apakah patut dia ada di rumahku? Dan puji Tuhan, akhirnya Daud bisa lolos. Dari pembacaan firman Tuhan di Mazmur 56 ini, apa yang kita pelajari dari Daud dalam kondisi yang tertekan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan di zaman ini yang kondisi juga begitu sulit sekali? Dan apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah memohon belas kasihan Tuhan. Kita sebutkan sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mazmur 56 ayat 2 Mazmur 56 ayat 2 berkata, "Kasihilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi aku dan menghimpit aku." Jadi waktu kondisi yang terjepit, kondisi yang begitu rumit, masalah yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud, karena apa? Dia katakan bukan hari ini masalahnya, tetapi sepanjang hari. Dikatakan sepanjang hari bukan hanya di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga pun juga mengalami sepanjang hari. Berarti dari hari ke hari Daud mengalami suatu kesulitan yang besar. Karena apa? Bukan karena kesalahannya dia, tetapi karena orang lain. Sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang-orang memerangi aku, menghimpit aku. Karena setiap hari dikejar oleh Saul menjadi buronan negara. Dikejar terus. Bagaimana supaya Daud akhirnya bukan sekedar dikejar, tetapi dibunuh? Ini yang menghimpit persoalan yang berat bagi Daud. Tetapi Daud, dia berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Allah." Hari-hari ini, kalau kita mengalami suatu persoalan, tantangan yang begitu sulit yang ada di depan sana, biarlah hari ini kita selalu berkata, minta belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Jadi ini penting sekali. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita tidak bisa menjalani hari demi hari dengan baik. Tetapi dengan belas kasihan Tuhan, saya percaya hari besok akan lebih baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan katakan, orang-orang yang menghimpit mungkin saat ini, yang kita alami adalah orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Orang menyalahkan kita di dalam pekerjaan kita. Orang yang merendahkan kita. Orang yang menyepelekan kita. Bahkan orang-orang yang mau menghancurkan kehidupan kita.
Tetapi hari ini jangan engkau menjadi kecewa pada orang-orang yang menghina engkau, yang mau menyelakakan engkau, yang merendahkan engkau. Jangan menjadi kecewa. Jangan engkau membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin. Bahkan ada beberapa waktu kemarin saya menyampaikan renungan tentang ini, tentang orang yang mungkin memberi kita, menyengsarakan kita. Akhirnya ada bertanya, Pak, itu tiap hari saya mengalami seperti itu. Ini ada beberapa orang yang akhirnya merespon ke saya. Pak, saya mengalami orang-orang yang di kantor, orang-orang yang di sekeliling saya, ya, orang-orang selalu menjelekkan saya. Bukan hanya hari ini saja, Pak, tetapi setiap hari mereka seperti itu. Bagaimana sikap saya, Pak? Dan saya katakan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah gak usah banyak mengklarifikasi, gak usah banyak mengeluh. Saya percaya waktu engkau tetap kuat di dalam Tuhan, mintalah belas kasihan Tuhan. Waktu engkau minta belas kasihan Tuhan, maka engkau akan dimampukan untuk mengasihi orang yang membenci kita. Tanpa belas kasihan Tuhan kita gak bisa. Seperti Daud, waktu mulai Saul sudah sebetulnya waktu di gua itu Daud sudah kalau mau bunuh saja sudah bisa. Karena dia menjahati dia, bahkan Saul mau bunuh, tapi mau bunuh saja sudah bisa, sudah di depannya. Tapi dia tidak mau. Bahkan menjelek-jelekkan Saul saja yang musuhnya, dia tidak mau. Dia tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Bagi kita saat ini, siapa yang pernah dihina oleh orang? Oke, saya pun juga pernah. Siapa yang pernah direndahkan? Siapa orang yang pernah menghancurkan kita? Pernah kita dihancurkan? Saya pun juga pernah. Tetapi ingat, hari ini kita harus minta belas kasihan Tuhan, supaya belas kasihan itu memampukan kita untuk mengasihi mereka, untuk mengampuni mereka. Amin. Jadi waktu kita bisa, maka kemurahan Tuhan turun atas kita. Seperti Daud dalam kondisi yang lemah, dikejar-kejar, terhimpit setiap hari. Waktu dia mulai minta, memohon belas kasihan Tuhan, kekuatan terjadi. Dia masih bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Hari ini, ayo kita minta belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi jangan marah pada orang-orang yang membenci kita. Bersyukurlah kepada mereka. Justru dengan mereka, maka kita akan diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebagai contoh, Matius 20 ayat yang ke-30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga melihat, lalu mengikut dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini sebagai contoh kenapa kok kita harus minta belas kasihan Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus mau keluar dari Yeriko, di situ ada 2 orang yang buta, tapi di Injil yang lain ada tulis 1. Terus akhirnya, kalau begitu Injilnya salah. Enggak. Kalau yang 1 ditulis ada namanya, karena namanya saja yang terkenal, Bartimius yang terkenal disebut. Tapi di Matius ini 2. Dia duduk di pinggir jalan. Kenapa harus duduk di pinggir jalan? Kalau di tengah jalan pasti ketabrak orang-orang yang lewat. Dan waktu dia duduk di situ dan dia tahu Tuhan Yesus sedang lewat, dan dia berseru, Anak Daud, kasihanilah kami. Kami ini berbicara bukan 1 orang, 2, karena waktu itu dia berdua. Anak Daud, kasihanilah aku dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, kamu diam. Tapi dia berseru, dia makin keras, Anak Daud, kasihanilah kami. Dan waktu orang yang buta tadi minta belas kasihan Tuhan,
tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Hari ini juga waktu kita meminta belas kasihan Tuhan. Orang yang meminta belas kasihan Tuhan pasti orang yang tidak sombong, pasti orang yang rendah hati. Dan waktu dia minta belas kasihan Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini tergeraklah hati Yesus kepada Bapak Ibu sekalian. Apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, besok, bahkan yang akan datang yang kita tidak tahu, terus minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kesembuhan dan pemulihan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama yang saya kotakin. 1, 2, 3 ya. Belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kepada kesembuhan dan pemulihan. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu kita minta belas kasihan Tuhan, belas kasihan itu adalah pintu menuju kesembuhan. Amin. Dari yang pertama, kalau kita persoalan dengan orang lain, tapi hari ini kalau kau persoalan dengan pribadimu, dengan sakit penyakitmu, minta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan juga sanggup memulihkan rumah tanggamu, memulihkan ekonomimu, memulihkan pekerjaanmu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi tekanan persoalan yang begitu berat di dalam hidup ini, juga seperti yang dialami Daud? Yang kedua adalah baca yang di atas, 1, 2, 3 ya. Mempercayakan diri kepada Allah. Selain kita memohon belas kasihan Tuhan, kita belajar dari Daud bagaimana Daud mengalami tekanan, persoalan yang begitu berat dari orang-orang yang menghimpit dia dari hari ke sehari. Kalau Daud yang pertama minta belas kasihan Tuhan, yang kedua Daud adalah mempercayakan dirinya kepada Allah. Sehingga Mazmur 54 ayat yang keempat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Daud ini terkenalnya adalah orang yang berani. Waktu dia sebagai gembala domba, dia berani menghadapi suatu binatang-binatang buas, singa, beruang yang mau menyerang kambing dombanya. Dia hadapi singa, beruang itu. Dia adalah orang pemberani. Waktu bangsa Israel takut menghadapi Goliat, hanya Daud yang berani. Tetapi kenapa firman Tuhan hari ini dia katakan, waktu aku takut. Ternyata Daud pun juga manusia, bisa takut. Takutnya apa? Karena waktu itu dia adalah sebagai pahlawan untuk memenangkan pertempuran dengan Goliat. Setelah tahun berikutnya, tahun-tahun mendatang, akhirnya dia lari, dia pergi ke Filistin. Dan waktu dia pergi ke Filistin, firman Tuhan katakan di ayat yang pertama tadi, orang-orang Filistin menangkap dia. Dan dia tahu, dia katakan, oh ini Daud, yang orang-orang yang di negaranya dia berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan dia tuh tahu ini yang mengalahkan pahlawan kita dulu. Dan waktu itu, waktu dia ditangkap, Daud mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Dan akhirnya dibawa ke Raja Akis, Raja Gat waktu itu, Raja Filistin yang ada di sana. Mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Dan dalam kondisi yang takut seperti itu, Daud berkata, aku ini percaya kepadamu.
Dan hari ini dalam kondisi yang takut dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi di depan sana yang kita tidak tahu, katakan dalam dirimu, aku percaya pada Tuhan. Ngomong sama-sama, aku percaya pada Tuhan. Ini yang penting. Saya percaya kita semua pernah mengalami ketakutan. Tapi waktu engkau pernah mengalami ketakutan, aku percaya kepadamu. Sehingga Daud di 42 dikatakan, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Jadi waktu kita mulai gelisah, mulai takut, percayakanlah dirimu kepada Allah. Waktu mari kita mempercayakan hidup kepada Allah. Itu apa bawahnya? Ya. Karena pekerjaannya besar dan ajaib bagi kita. Amin. Karena di depan sana itu banyak musuh. Banyak musuh yang harus kita hadapi. Ada musuh yang kelihatan, ada musuh yang tidak kelihatan. Tapi dalam kondisi takut ini ingat, kita mempercayakan kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup pada kuasa Allah karena pekerjaannya besar dan ajaib bagi kita. Contoh, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di Amsal ditulis oleh Salomo, anaknya Daud, ya, dia menulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Garis bawahi, percayalah. Sama-sama, percayalah. Percaya di sini yang dimaksud dalam kondisi engkau takut, tidak boleh ada keraguan lagi kepada Tuhan. Tidak boleh ada kebimbangan lagi. Waktu menghadapi persoalan Tuhan, saya percaya. Saya benar-benar mempercayakan hidup saya. Saya tidak mau ragu lagi. Saya tidak mau ngomel lagi. Saya tidak mau bersungut-sungut. Percaya dengan segenap hati. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau kita masih ada keraguan, belum percaya sungguh-sungguh. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah tanpa ada keraguan lagi. Tanpa ada keraguan. Jadi benar-benar gak ragu, kondisi apapun boleh terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Aku tidak takut apa yang dilakukan manusia kepada aku, karena janjimu akan menyertai aku. Wah, kalau kita percaya sungguh-sungguh, saya percaya jemaat Tuhan tempat ini dari hari ke hari makin baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Walaupun di luar sana tidak baik, jemaat Tuhan tetap baik karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan itu seperti kalau dulu zaman waktu saya masih muda, saya sering itu naik Metro Mini. Atau kalau saya kerja di daerah Senen di Pasar Kenari, saya itu naik Metro Mini ke Grogol, akhirnya naik juga 213 jurusan Kampung Melayu yang ada di sana, turun di Senen. Bukan di Senen, di RSCM, baru jalan ke Pasar Kenari. Jadi itu kalau waktu itu kalau Kopaja juga Metro Mini, kalau bawa mobil ngebut wes, apalagi penuh itu segelantungan begitu, pasti nggak pernah dapat tempat duduk itu, karena sudah ke kapok itu udah penuh. Tapi saya nggak pernah mikir loh. Saya udah ini sopirnya siapa, itu siapa, saya ikut saja. Saya percaya saja pada sopirnya. Mau dibawa bagaimana, percaya saja sama sopirnya. Ya, kondisi apapun percaya saja, ngebut percaya saja. Itu namanya mempercayakan. Saya percaya hari ini juga kondisi apapun, percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Percayalah campur tangan Tuhan dan pemeliharanya nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Daud waktu menghadapi tekanan persoalan yang begitu berat, di dalam kondisi yang tertekan waktu itu antara hidup dan mati, karena
Dia ada di Filistin dan ditangkap dan dibawa kepada rajanya. Dan dia minta belas kasihan Tuhan. Dan dia mulai mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, dia senantiasa memuji Allah. Ngomong, memuji Allah senantiasa. 1, 2, 3 ya. Ayat yang 5 kita baca. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Maksudnya adalah orang-orang yang menangkap dia. Bahkan dia sudah dibawa kepada raja itu. Sebetulnya maksudnya mau dibunuh. Tapi dia katakan justru dalam kondisi yang ketakutan tadi, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia masih bisa memuji Tuhan. Hari-hari ini persoalan yang kita hadapi, apapun berat atau ringan, bahkan seberat apapun, tetaplah memuji Tuhan. Dan katakan, Tuhan Yesus baik. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita senantiasa memuji Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, amin. Ini susah loh. Daud udah ditangkap, ini udah mau dibunuh ini. Wah, ini gimana ini? Dalam kondisi seperti itu, aku tetap memuji Engkau. Engkau tetap baik dalam hidup saya, Tuhan. Di saat tertekan, Daud tetap bisa menaikkan pujian dan menyembah kepada Tuhan. Karena itulah perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Sehingga dia tidak jadi dibunuh, tetapi mengalami perlindungan. Karena apa? Dia boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian dan penyembahan ada kuasa Tuhan. Daud memuji bukan hanya waktu jadi raja. Dari masih menggembalakan, masih kecil, dia memuji Tuhan. Dia jadi raja, memuji Tuhan. Dia bersukacita, memuji Tuhan. Menderita, tetap memuji Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia tetap memuji Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar waktu ada masalah. Tidak masalah atau tidak masalah, Tuhan tetap baik. Pujilah Tuhan setiap waktu. Seperti Mama G ini selalu memuji Tuhan kalau di rumah. Ya, walaupun kalau nyanyi itu laler ada 2 yang mati. Tapi dia nyanyi terus. Saya bilang, "Ma, bagus suaranya. Bagus suaranya." Terus saya bilang, "Ma, kenapa gak rekaman? Saya sudah masuk dapur ini dapur." Ya. Dan dia ngomong apa? Kalau suara saya bagus dari dulu, saya pasti gak jadi hamba Tuhan. Saya sudah pasti jadi di nightclub katanya. Kan hidupnya begitu susah sehingga Tuhan izinkan gak bisa nyanyi. Walaupun gak bisa nyanyi bagus, dia tetap memuji Tuhan sambil goreng tempe. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, gosong. Hebat loh. Dia tuh suka cita terus. Saya lihat mukanya makin hari makin cantik. Amin. Nah, kita kembali. Kita kembali ke sini. Yang memuji Tuhan. Amin. Coba klik yang terakhir. KPR itu apa? Iya, bisa langsung saya singkat KPR saja. KPR 16 ayat 26, ayat 25 kita baca sama-sama. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi Paulus dan Silas, dia melayani Tuhan. Dia dipenjara bukan karena kesalahannya, ya. Tetapi singkat ceritanya saja, waktu dia ditangkap, dia disesah. Disesah itu digebukin. Bayangkan, dia bajunya dikoyakkan dan setelah itu disesah. Jadi bajunya dibuka, digebukin. Baju kita nggak dibuka, digebukin sakit atau enggak? Apalagi ini sudah dibuka, digebukin, yang gebukin musuhnya. Pasti kenceng atau enggak?
Apa pun? Oh kasihan kamu, enggak mungkin pasti. Oh ini dia yang bikin ulah, ini dia, wah kenapa? Dia dikabungin, wah dia nggak salah. Tahu-tahu apa? Sama penguasa kota, akhirnya dia dipenjara, bahkan ditaruh di penjara bagian tengah. Bahkan akhirnya dipasung dalam kondisi seperti itu. Bahkan tengah malam firman Tuhan katakan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dia tidak mengeluh. Dia berkata, Tuhan kenapa saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi kenapa kok saya seperti ini Tuhan? Kenapa saya jadi menderita begini Tuhan? Dia tidak lakukan itu. Ingat hari-hari ini jangan banyak mengeluh. Jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi yang dilakukan adalah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Amen. Karena hati yang memuji dan menyembah Tuhan membawa kekuatan ilahi. Waktu dia lemah, kondisi lemah, waktu dia memuji Tuhan, ada kekuatan yang baru. Dalam menghadapi sebuah persoalan, bahkan dapat membawa mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi waktu lemah, memuji saja. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tadi si Christine yang memimpin pujian bukan berarti gak ada persoalan. Dia beberapa kali keguguran. Berapa kali? 3 kali keguguran. Bisa lemah. Tapi saya melihat waktu keguguran yang terakhir kemarin, sebelum itu dia memuji Tuhan, memimpin pujian dengan luar biasa. Dan hari ini pun dia tetap memuji Tuhan. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Christine memang suaranya bagus. Dia dulu juara. Kalau Mama Kek dulu juara RT. Kalau Christine ini juara di Lampung. Ya, sekabupaten dia itu juara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ayo kita memuji Tuhan. Ngomong memuji Tuhan. Waktu memuji Tuhan kita kuat loh. Ya. Jadi kalau saya itu juga nggak bisa nyanyi. Karena apa? Ngomong saja fales. Ya, batuk aja itu bisa nadanya beda. Udah, saya kadang-kadang kalau pagi-pagi berdua itu saya nyetel lagu-lagu berdua, udah nyanyi berdua, ya. Mama Kek di dapur, saya di depan. Mama Kek nyuci, saya jemurin, nyanyi, enak loh. Sepertinya hidup itu betul bahagia gitu. Kalau benar nyuci, kalau jemur, saya bagian jemur kalau tiap itu, ya enak kalau memuji Tuhan. Tapi kalau nggak memuji Tuhan, itu berat loh. Jemuran satu pun berat. Itu jemuran seember pun ringan. Bahkan bukan sekedar jemurannya ringan, Mama Kek saya pun juga jadi ringan. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya adalah baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mari kita bersama jadilah kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Terlebih kalau kita sedang menghadapi persoalan. Tapi ingat, jangan lupa kita lakukan ketiga hal ini. 1, apa? Kita harus terus memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Allah. Yang ketiga, memuji Allah senantiasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta untuk Bu Tuti matikan untuk